Assalamualaikum Bu Neli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Erlin, alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana kabar Bu Erlin hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Nah, ada apa nih Bu Erlin? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu bicarakan ya Bu ya. Iya Bu, mohon maaf sekali Bu, hari ini apakah Ibu sedang sibuk atau tidak Bu? Oh, tidak Bu Erlin, kebetulan nih saya sedang santai. Ini lagi minum-minum kopi nih. Memangnya ada apa ya Bu? Kita ngobrol Iya Bu, santai-santai aja nih. iya Bu, maaf nih Bu Neli, saya mau ngobrol dengan Ibu sebentar saja, 10 sampai 15 menit lah, Oke. bisa tidak Bu? Iya. Oke, Saya siap ini Bu Bu Erlin. sedang merasa bingung Bu ini. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol saya bersama Bu Neli, ada yang bisa saya dapatkan yang nantinya saya bisa kebingungan saya ini bisa hilang seperti itu. Amin. Semoga saja ya, Bu. Nah, apa tujuan dari obrolan kita ini? Maksud Ibu apa nih, Bu? Dari obrolan ini, Bu, saya ingin mendapatkan masukan atau saran, juga Oke. ide ataupun solusi dari Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas, Bu. Oke, Ibu Erlin ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Coba masalahnya apa nih, Bu? Iya betul Bu, permasalahannya yaitu saya kan sekarang ngajar di kelas 6 ya Bu ya, tahun ini gitu, Iya. berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kelas 6 sekarang ini, entah mengapa mereka seolah-olah satu kelas itu tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antar Oh, laki-laki dengan perempuan Bu, antar oke. perempuan dengan perempuan saja masih terlihat ada pemisah, Bu. Jadi saat pembelajaran Oh, dilaksanakan, ketika saya menerapkan metode diskusi atau kelompok, ataupun kegiatan di luar kelas, mereka, terkesannya itu mhm. nggak mau bareng, nggak mau kerjasama, nggak mau kolaborasi, padahal saya sudah beberapa kali loh Bu, membagikan kelompok dengan siswa yang berbeda-beda. Jadi saya bingung Bu. Mmm, mmm, oke. Jadi Bu Erlin ini merasa bingung ya, dengan kejadian murid-murid Ibu ya, yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama dalam kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu? Iya betul Bu. Oh iya, tadi kan Bu Erlin mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama ya Bu ya, saat pembelajaran. Nah, menurut Ibu Erlin, idealnya nih murid-murid di kelas itu, menurut Ibu Erlin, murid yang bagaimana Bu? Iya, mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan efektif, Oke, terutama dalam iya. melaksanakan tugas berkelompok secara aktif gitu, Bu. Jadi mereka itu, bisa, efektif, tapi jika diberikan, eee, tugas secara mandiri, sedangkan secara berkelompok dan ataupun Oke. berkolaborasi masih belum gitu, dalam menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu, Bu. Oke, Bu Erlin. Nah, ngomong-ngomong apa nih Jadi yang sudah Bu Erlin jadi lakukan agar iya, silakan Bu Erlin. jadi Bu, idealnya itu dalam pembentukan kelompok itu, anak itu harus bisa berkolaborasi ya, Bu, ya. Berkolaborasi kalau tahun-tahun sebelumnya Mhm. sudah bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan
dengan teman satu kelompoknya, tapi sekarang tidak, belum bisa gitu, Bu. Oke. Ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Bu Erlin lakukan agar murid-murid Ibu ini, murid kelas 6 ya Bu ya, bisa bekerja sama menyelesaikan tugas? Yang saya sudah lakukan adalah saya memasukkan metode pembelajaran diskusi ataupun berkelompok dalam RPP, Bu, yang tujuannya menjadikan Oke. anak aktif berkolaborasi dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Oke, udah bagus tuh Bu. Jadi Bu Erlin ini sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Ini sudah bagus loh Bu, Iya, luar biasa. Karena metode yang diterapkan Ibu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau di dalam kolaborasi murid mungkin belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Nah, iya kira-kira betul, Bu. dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Erlin sekarang dalam mencapai tujuan tersebutnya ya, Bu? Posisi Skala saya 1 sampai 10 sekarang, ya? iya, Bu. Posisi saya mungkin sekarang ada di skala 6, Bu. Oke, nah yang Ibu Erlin inginkan kira-kira Ibu pingin di posisi berapa nih dari skala 1 sampai 10 ini? Saya mungkin menginginkan paling tidak sih saya berada di posisi 9, Bu. Wah, luar biasa Bu Erlin semangatnya. Nah, oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain kan ya nih Bu, kira-kira, apa nih cara lain untuk mencapai tujuan Ibu untuk menginginkan nilai 9 itu, Bu? Apa ya, Bu, eee, mungkin Iya, saya harus memotivasi murid ya, Bu, ya, sebelum pembelajaran dimulai oke, ataupun saat pembelajaran, saya harus menekankan penilaian sikap dan di akhir kegiatan juga harus selalu melakukan refleksi terkait sikap dan saya juga harus memberi apresiasi tentunya untuk anak atau, yang aktif dalam kelompok, yang aktif berkolaborasi. oke. Itu pada pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran nih, kira-kira bagaimana Bu Erlin? Bagaimana? Iya, Bu, ya, mungkin oh iya, mungkin saya akan mengadakan semacam lomba beregu atau sering mengadakan permainan untuk, mengenal teman lebih dalam, mungkin seperti itu ya, Bu? Nah, luar biasa nih ide Bu Erlin. Kira-kira nih rencana untuk mencapai tujuan tersebut nih, Bu Erlin. Apa ya, Bu, mungkin saya akan memasukkan motivasi yang seperti tadi yang saya katakan sebelum kegiatan Oke, inti, saya melakukan, kegiatan-kegiatan pembelajaran, saya menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian. Saya selain betul itu juga sekali. saya di akhir ada refleksi yang menggambarkan kegiatan, Betul. apa ya, kegiatan ekspresi mereka, rasa senang mereka ketika berkelompok dan tidak lupa nanti di luar pembelajaran juga saya akan mengadakan permainan beregu dan melatih kerjasama dan kolaborasi siswa yang baik. Baik. Nah, kira-kira berapa lama nih jangka waktu yang akan dilakukan Ibu nih, Bu Erlin? Kira-kira berapa ya Bu, 2 atau sampai 3 minggu? Oke. Nah, apakah komitmen Bu Erlin terhadap rencana aksi tersebut? Kira-kira. Jadi komitmen saya yaitu saya akan membuat RPP ya Bu ya, yang menitik beratkan pada Oke. metode diskusi atau kelompok dengan penilaian yang diutamakan pada sikap Oke. berikut
Bagus sekali, Berikutnya Bu. keterampilan dan Mhm. pengetahuan diawali dengan Mhm. memberikan motivasi dalam minimal, yang Iya. tadi saya bicarakan dengan Ibu, minimal saya akan merencanakan itu 2 sampai 3 minggu ke depan, Bu. Karena, 1 minggu ini saya sedang, melakukan kegiatan pelatihan gitu, Bu. Jadi saya tidak bisa, melaksanakan di minggu ini, Bu. Oke, nggak apa-apa Bu Erlin. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Erlin untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut? Di sekolah ada yang bisa membantu mungkin Bu Erlin? Mungkin Bu, nanti saya buat sendiri dulu, lalu saya akan meminta telaah kepada teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi, seperti itu, Bu. Siap. Menurut Bu Erlin, apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari percakapan kita, dari coaching pada kesempatan malam hari ini, Bu? Dari percakapan ini saya bersama Ibu sudah mendapatkan ide dari Ibu ataupun solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa mengerjakan Eee, kegiatan kelompoknya, belum bisa bekerja sama, belum bisa berkolaborasi dalam berdiskusi kelompok. Baik. Alhamdulillah Bu Erlin, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Semoga rencana Bu Erlin akan membuahkan hasil ya Bu Erlin. Dan jangan lupa juga untuk mencatat setiap perkembangannya ya Bu, kemajuannya, dan yang nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh terhadap teman yang lain. Gitu Bu Iya, Erlin. baik Bu. Terima kasih Bu, sudah mau meluangkan waktu bersama saya untuk mencari solusi masalah yang sudah saya alami. Sama-sama Bu Erlin, dengan senang hati saya bisa ngobrol nih untuk malam hari ini dengan Bu Erlin. Iya. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam Bu Erlin. Sampai jumpa lagi ya Bu ya di Iya, setelah terima Ibu kasih Bu. melaksanakan apa aksi-aksi Ibu tersebut ya. Nanti mungkin bisa lain waktu minggu depannya lagi mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengar pengalaman Ibu Erlin. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih.